Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin bertanya dulu nih. Tolong dicek kehadirannya di kiri kanannya untuk teman sebangku. Temannya ada, lengkap, hadir semua, sehat semua. Oke, sehat, hadir semua. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Oke, selanjutnya setelah absensinya lengkap nih, itu untuk meningkatkan semangat kalian dan rasa nasionalisme kalian, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai. Selesai. Nah, Ibu ingin bertanya nih, ada yang enggak yang masih ingat tentang materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Coba, Ibu pengen tahu siapa yang masih ingat materi yang Ibu ajarkan di minggu-minggu sebelumnya. Apa? Ayo coba tangan siapa? Oke, Hamdan, apa yang Hamdan ingat? Cita-citaku. Oke, cita-citaku aja Hamdan mau jadi apa? Polisi. Amin ya rabbal alamin. Ibu doakan semoga tercapai ya. Lalu siapa lagi? Oke, Syifa mau apa yang diingatnya? Tentang aturan. Betul, aturan juga betul. Contohnya aturan apa, Syifa? Di rumah misalkan. Apa, Syifa? Oh, setelah pulang dari sekolah, Sipa mengganti baju dan bajunya itu disimpan di tempat atau digantungkan di tempat baju. Oke, itu juga betul, boleh. Lalu apa lagi? Hadi. Apa Hadi? Oh, setelah makan, piringnya langsung dicuci. Oke, itu juga boleh. Terima kasih ya, kalian masih ingat rupanya tentang materi-materi yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajari kalian tentang 3 hal, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu dengan baik dan benar, yaitu baik dan benar di sini yaitu sesuai dengan antara panjang dan pendek bunyinya. Yang kedua, mengenai benda hidup dan tidak hidup. Dan yang ketiga, tentang simbol Pancasila, terutama sila keempat. Oke, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, yaitu kalian mampu membedakan dan mempraktikkan panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, mengidentifikasi gambar, serta berdiskusi, kalian mampu menunjukkan dan menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda. Jenis benda di sini benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, yaitu mengamati gambar lambang negara Pancasila. Dari hasil mengamati ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan dan menunjukkan simbol sila keempat Pancasila serta mendeklamasikan bunyinya dengan benar. Oke, sebelum itu lagi Ibu mau bertanya nih. Pas kalian kesini, sebelum berangkat ke sekolah, cek dulu nggak kelengkapan seragam sekolahnya? Oke, Aris, apa contoh kelengkapan seragam sekolah? Sepatu, oke betul. Tas, betul. Lalu, buku pelajaran. Nova apa Nova? Rok, kerudung, oke. Coba apa lagi? Yang lainnya ada? Alisa, apa Alisa? Sabuk, iya betul, sabuk udah tadi ya. Sabuk, penggaris, penghapus boleh. Lalu apa lagi salah satunya? Mela, apa Mela? Topi. Oke, terima kasih ya untuk yang mampu menjawab Ibu dan mampu berinteraksi. Betul ya, contoh-contoh kelengkapan seragam itu diantaranya ada baju, ada rok, ada sepatu, ada tas, ada buku pelajaran, dan juga ada topi. Ini topi juga ya termasuk. Oke, selanjutnya kita langsung ke inti pembelajaran ya. Buka halaman 3 buku paket kalian. Di situ ada lirik lagu tentang topi saya bundar.
Bunda contohkan ya. Ibu contohkan nyanyinya, kalian perhatikan baik-baik. Oke, kita mulai. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, dari hasil nyanyinya Bunda atau Ibu, kalian perhatikan ya, ada yang bunyi yang pendek dan ada yang bunyi yang panjang. Coba sekarang berlatih lagu Topi Saya Bunda. Oke, berlatih dulu. Nanti Ibu lihat sejauh apa ya kemajuannya. Oke, sok. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah bisa ya lagu Topi Saya Bundar? Oke, siapa coba dari Topi Saya Bundar ini yang mau maju ke depan? Ada nggak yang mau nyanyi? Oke. Atau kita bareng-bareng nyanyinya? Sekali lagi bareng-bareng sama ibu ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah jago, semuanya sudah bisa ya menyanyikan panjang dan pendek bunyi dari lagu Topi Saya Bundar. Coba lihat lagi ya, kan tadi sudah belajar ya panjang pendeknya bunyi. Lalu lihat lagi di teksnya, di teks lagu Topi Saya Bundar. Buka buku paketnya yang tadi, perhatikan baik-baik pada halaman 3 itu. Coba perhatikan kata-katanya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Coba ibu mau tanya, dari kalimat atau teks di dalam lagu tersebut, apa yang menjadi benda hidup dan benda tak hidup? Identifikasikan sama kalian. Coba diskusikan sama teman-teman sebangku dulu deh. Oke, sudah? Oke, udah? Ada yang bisa menjawab mana yang benda hidup dan mana yang tidak hidup? Oke, Fahmi, apa Fahmi? Benda hidupnya? Apa? Yang keras saya. Apa? Saya. Oh iya, saya itu di sini maksudnya manusia ya, maksudnya topi saya bundar. Saya itu berarti misalkan ibu juga termasuk apa? Manusia. Berarti manusia itu benda hidup. Yang tidak hidupnya, coba ada yang tahu? Oke, Alisa, apa Alisa yang tidak hidupnya? Topi. Oke, kayaknya udah pandai ya semuanya, udah jago. Nah, udah gak jago nih semuanya nih tentang itu, tentang benda hidup dan tak hidup. Ibu kasih pengertian sedikit ya. Nah, jadi misal benda itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kalian, yang memiliki ruang dan memiliki massa atau berat. Jadi misalkan contohnya nih, ibu contohin. Misalkan meja juga adalah benda, tapi bendanya benda apa dulu? Benda hidup atau tak hidup? Benda tidak hidup. Nah, benda hidup itu contohnya nih, manusia, hewan, tumbuhan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Yang pertama makan, yang kedua misalkan bergerak. Lalu yang ketiga benda tak hidup. Benda tak hidup itu apa sih? Itu benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Atau disebut juga itu benda tak hidup itu benda mati. Misalkan seperti tadi topi, benda mati. Terus apalagi meja. Nah, meja juga benda tak hidup atau benda mati. Oke, kayaknya udah pandai ya semuanya. Kita lanjutkan. Coba buka bukunya ya. Di dalam buku paket halaman 4 itu ada gambar. Amati dulu gambarnya. Itu tentang apa?
Iya, tentang lingkungan di ruang kelas ya, ada bapak guru, ada benda-benda di sana, ada apa aja coba kalian sebutkan satu-satu. Apa? Ada bangku, betul. Ada papan tulis, betul. Ada murid-murid, betul. Ada guru. Lalu ada apa lagi? Ada lambang Garuda Pancasila, betul. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan dari gambar itu, coba kalian amati di lingkungan sekitar sini, di dalam kelas ini berarti ya. Tuliskan benda-benda apa aja yang ada di dalam kelas kita. Oke? Bisa ya? Bisa dong, pastinya. Mudah kan? Nah, Ibu kasih waktu ya. Coba catat ya di buku kalian masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu. Siap? 5 menit ya. Sudah ya? Berhasil semuanya? Beres? Gampang ya? Oke, nah setelah menuliskan, tadi kalian menuliskan benda-benda yang ada di lingkungan kalian, coba kalian kelompokkan benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Oke, sudah? Oke, sudah ya? Udah, kalau sudah kalian kelompokkan, coba itu buka lembar penilaian, mohon maaf, buka itunya lembar latihannya. Itu sudah ada ya, Ibu kasih. Misalkan ada gambar apa? Tiang bendera, ada gambar gedung sekolah, terus ada Edo, ada Leni, ada Beni. Nah, itu termasuk apa? Benda hidup atau tak hidup? Coba kalian kelompokkan, buat 2 itu ya di dalam latihan soal itu. Kalian kelompokkan nih ke 10-nya itu atau ke 11-nya itu masuk kemana? Benda hidup atau ke tidak benda yang tidak hidup? Digunting ya. Bawakan guntingnya. Ada? Oke, kalau nggak ada gantian ya, bergiliran sama temennya. Nah, terus ditempel, boleh ditempel di kertas kerja yang kalian miliki. Oke? Sudah? Bisa ya? Oke, Ibu beri waktu 5 atau 10 menit. Siap? Sudah? Sudah ya semuanya. Nanti coba Ibu mau tanya, apa aja yang termasuk benda hidup? Arfi, iya apa Pi? Edo, benda hidup. Iya betul, Edo benda hidup. Terus apa? Lani. Terus Beni. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Dika ada? Dika, oh ya Dika, silakan. Dika apa yang termasuk benda hidup? Ikan. Oke, betul. Ikan juga ya. Oke, siap. Oke, yang tidak hidup. Benda yang tidak hidupnya apa? Farhan, apa Farhan? Gedung sekolah, betul. Lalu tiang bendera. Ya betul sekali, itu juga termasuknya. Kayaknya semuanya sudah bisa ya. Alhamdulillah mengelompokkan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Lalu misalkan, oh iya, siapa? Hari? Benda tidak hidup. Betul. Garuda Pancasila juga benda yang tidak hidup, Hari. Bisa ya semuanya ya. Oke, lanjut dong kalau kita semuanya sudah bisa. Coba, kan tadi ada ya di dalam pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup. Ada tuh salah satu benda yang kalian sebutkan yang merupakan benda yang tidak hidup. Ya, Garuda Pancasila, simbol negara kita ya. Oke, dari pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari dari sila ke-1 sampai ke sila ke-3. Coba ada yang masih ingat sila ke-1? Farhan, apa? Bunyi sila ke-1? Oke, betul. Coba Anissa, sila kedua apa? Ya, betul. Fahmi, apa sila ketiga Fahmi? Oke, betul juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila ini apa sih bunyinya? Gimana? Coba, Ibu mau tahu. Apa bunyinya? Betul sekali. Kriya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Simbolnya? Simbol sila keempat. Apa?
Iya betul, simbol sila keempat yaitu pahan banteng. Kenapa dilambangkan banteng sih Bu? Coba sebelum Ibu jawab, ada yang tahu nggak kenapa simbol sila keempat itu banteng? Kenapa? Kenapa? Anisya ada yang menjawab? Belum ada yang menjawab, bisa? Ya, sila keempat itu berlambang banteng itu melambangkan kekuatan ya, kekuatan dalam permusyawaratan perwakilan, kekuatan rakyat Indonesia kita gitu. Digambarkan kuat seperti banteng. Oke, sudah belajar tadi ya, sudah tahu. Nah, sekarang Ibu pengen lihat nih. Pengen siapa yang pengen maju ke depan? Coba Anissa, coba bacakan sila keempat dari Pancasila dengan lantang. Ya, siapa? Ami, coba Ami ke depan. Tadi Anissa udah ya, makasih Anissa. Oke Ami, coba Ami. Oke baik, diperkuat lagi ya suaranya ya Ami ya. Oke, lalu Arina mau maju ya ke depan. Belum instruksi nih dari tadi. Oke Arina, maju. Coba sayang dicoba, nggak apa-apa, nggak usah gugup, coba. Oke siap, bagus Arina juga ya, nggak kalah dari yang lain. Oke, terima kasih kayaknya semuanya sudah ya, sudah menguasai tentang materi-materi yang Ibu ajarkan. Makasih ya. Kita sampai nih di bagian akhir pembelajaran. Apa aja yang tadi kita pelajari hari ini? Yang pertama, panjang pendeknya bunyi lagu Topi Saya Bundar. Lalu udah benda hidup dan tidak hidup. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga Pancasila, itu sila keempat ya. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kegiatan apa yang disukai, yang kira-kira menyenangkan nggak sih kalian? Oke, Farhan apa yang disukainya? Kegiatan yang mana? Yang menyanyi. Kalau Dinda gimana nih perasaannya? Sudah mempelajari semua ini hari ini. Senang? Oh senang, oke. Terima kasih yang anak-anak. Ada yang senang, ada yang tadinya suka yang mungkin nyanyi ya. Ada yang suka ngebahas tentang Pancasila ya. Terus ada juga yang ngebahas benda hidup dan tidak hidup. Oke, kita Ibu simpulkan ya untuk mempelajari pelajaran hari ini. Kita simpulkan bareng-bareng nih. Pertama, benda hidup dan benda tak hidup tadi apa saja? Oke, ada topi ya, ada tiang bendera, ada bangunan sekolah, ada meja, ada papan tulis. Nah, benda hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Lalu Pancasila, sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa tadi? Banteng. Lalu panjang bunyinya pendek, Topi Saya Bundar. Bisa ya, bunyinya pendek itu yang tidak terlalu panjang. Bunyi pendek itu yang di awal-awal, misalkan Topi Saya Bundar. Yang topi sayanya tidak terlalu dipanjangkan ya, itunya yang panjangnya pas mana? Pas yang bundar, betul sekali. Nah, udah bisa ya semuanya ya. Ibu harapkan pembelajaran kali ini cukup menyenangkan, cukup berhasil untuk kalian semua. Nah, untuk materi pertemuan kita yang berikutnya tadi kan sudah belajar ya tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas nih, apa saja sih ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja ya. Lalu Ibu pengen ngasih tugas nih untuk di rumah. Coba ya kalau untuk di rumah kalian diskusikan, kalian minta bantuan sama orang tua kalian, benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ditulis ya di buku tulis kalian masing-masing. Oke, mungkin seperti itu saja ya dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak, anak-anak sudah semangat, anak-anak sudah begitu memperhatikan Ibu, sudah sangat antusias ya
terhadap pembelajaran Ibu. Mungkin sebelum ditutup kita berdoa dulu, berdoa berdasar keyakinan masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.